bersatu dalam doa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau menegakkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bersyukur banyak Kau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hidup kami ini hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, memulihkan setiap kami
payudara dan tumor. Tapi aku percaya bagi Tuhan, pada saat itu Roh Kudus memberikan hikmat yang daripada Tuhan bagi aku. Saya tidak pernah meminta kesembuhan bagi Tuhan, tapi pada saat itu saya mengucap syukur bagi Tuhan. Pada saat itu ada kuasa Tuhan yang mengalir. Pada saat pemeriksaan, dokter mengatakan tidak ada apa-apa. Tuhan kita ajaib. Ada ucapan syukur dalam bersyukur. Ada kuasa yang besar dalam ucapan syukur. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur. Bersyukur karena Tuhan kita Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau Bapa, Yesus ada Tuhan mengingatkan Tuhan. Iman kami tetap
gereja-Mu Tuhan. Kau berdaulat bagi umat-Mu pada saat ini, yang memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya setiap pujian, setiap penyembahan kami, Engkau disukakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini kerinduan kami. Pada siang hari ini juga Tuhan, kami mau bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Yang bersuka cita, mari katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Kau
bersabda Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang akan berkuasa. Firman-Nya Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, lekat kepadamu. Mari kita angkat pujian. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirman-Nya Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu berserah. Berfirman-Nya Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirman-Nya Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Aku mengundangmu, mari berdiri dalam sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirman-Nya Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu kami berserah. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirman-Nya Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirman-Nya Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirman-Nya Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Kami rindukan sabda-Mu
percaya dalam firman-Mu ada kuasa. Kami percaya di dalam firman-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya dalam firman-Mu Tuhan ada pengharapan, ada janji yang Tuhan beri bagi kami. Bapa yang baik, kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami sore hari ini Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang membawa kami kepada terang-Mu Tuhan. Siapa kami Tuhan sebelum kami mengenal Engkau Tuhan Yesus? Kami hanya manusia yang berdosa. Kami hanya manusia yang hidup dalam kegelapan Tuhan. Namun karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang besar bagi kami, sehingga saat ini Tuhan kami beroleh anugerah yang membuat kami hidup di dalam terang-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang terang dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus sudah ditambah-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua setiap jemaat-Mu Tuhan. Bila hari ini ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, dan ketika kami pulang, kami tidak akan sama lagi. Kami akan menjadi orang-orang yang lebih dari benar. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan hati kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu, dan hati kami terus menjadi tanah yang baik dan yang subur. Sehingga ketika firman-Mu kami dengar Tuhan, bertumbuh, berakar kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk diisi oleh firman-Mu. Haleluya. Bersama saya katakan Amin. amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Baik, shalom. Shalom. Coba senyum kiri kanannya dulu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu, bersyukur kita punya worship leader yang luar biasa. Amin. Kita punya pemain musik, anak-anak muda yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan di masa muda. Amin. Bersyukur Jason, Joel, Russell, dan Gaby Aldo juga yang terus melayani Tuhan. Saya percaya hari-hari ini anak-anak muda sedang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan berbicara tentang suatu hal yang luar biasa pada sore hari ini. Semua kita pasti mau tentang hal ini Bapak Ibu, karena ini berbicara tentang sesuatu hal yang positif. Saya kasih judul di sore hari ini adalah Divine Promises. Katakan bersama, Divine Promises. Ada janji-janji Tuhan, janji-janji ilahi yang Tuhan janjikan bagi kita. Janji Tuhan itu kita tahu bersama adalah yes dan amin. Amin. Kita tadi nyanyikan bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya memulai isi dari sharing firman Tuhan di sore hari ini, saya teringat satu ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah, sedang berjalan maksud saya, dan ia bertemu dengan Simon Petrus pertama kali Bapak Ibu. Dan di sana ia melihat ada dua perahu. Kita bisa baca nanti di Matius.
di Lukas. Dan ada hal yang mau saya bagikan sebelumnya Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus, diceritakan bahwa semalam-malaman Simon Petrus dan teman-temannya, para nelayan itu tidak mendapatkan apa-apa. Gak tahu bahwa Simon Petrus dan yang lainnya adalah penjala ikan, orang yang suka memancing. Pak Herman di sini suka memancing, mungkin di antara kita suka memancing. Dan saat itu Bapak Ibu, saya percaya bahwa Simon Petrus sedang gundah gulana, sedang gelisah. Kalau kata sekarang sedang galau. Kenapa tidak? Semalaman mereka nggak punya pendapatan, penghasilan dari mendapatkan ikan itu. Nah, tiba-tiba datanglah Yesus dan menghampiri mereka. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, katanya, bertolaklah ke danau dan tebarkan jalanmu. Saya yakin dalam hati Petrus ini bertanya-tanya. Mungkin ya, dalam dia bilang begini, masa sih guru, dia panggil guru di sana, guru mengajari kami. Guru kan seorang pengkhotbah, seorang pengajar. Kami adalah nelayan-nelayan yang profesional. Masa iya kami diajari oleh guru yang tidak pernah memancing, mungkin tidak pernah pergi ke danau untuk menjala ikan. Mungkin ada hal begitu yang ada dalam hati Simon Petrus saat itu Bapak Ibu. Namun apa yang terjadi? Petrus mengatakan bahwa oke, saya akan menuruti, istilahnya begitu dengan kata-kata sekarang Bapak Ibu. Oke, saya akan turuti, saya akan pergi ke danau itu dan saya akan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada hal yang luar biasa terjadi pada saat Simon Petrus taat. Dan kita melihat, kalau kita membaca nanti, terjadi mujizat yang luar biasa. Ketika mereka tidak ada di dalam Tuhan, ketika mereka tidak bersama dengan Tuhan, mereka tidak ada apa-apa, mereka tidak mendapat apapun. Semalaman mereka mendebarkan jala mereka begitu luas, tapi tidak mendapatkan apapun. Berbanding terbalik ketika mereka dihampiri oleh Tuhan Yesus Kristus dan disuruh oleh Tuhan untuk menebarkan jala. Apa yang terjadi? Nanti kita baca di Lukas 5 ayatnya yang 1 sampai berapa ya? 11 ya. Saya baca di ayat ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bapak Ibu, ketika kita mau taat dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu, perahu itu berbicara tentang sesuatu hal yang penting bagi seorang nelayan, tentunya bagi Petrus pada saat itu. Dia berikan apa yang terbaik. Bisnis Petrus itu ya perahu. Jadi bisnisnya itu diberikan kepada Tuhan, perahunya itu diberikan kepada Tuhan. Dan ketika tujuan Tuhan untuk memakai perahu itu saat Tuhan Yesus berkhotbah mengajar bagi semua orang, di situ Simon Petrus memberikan kesempatan untuk tujuan Tuhan itu tercapai atas bisnisnya, atas perahunya itu. Dan ketika saat tujuan Tuhan tergenapi dan ketaatan Petrus kepada Yesus, maka ada mujizat, ada berkat Tuhan yang terjadi bagi Simon Petrus dan teman-temannya. Katakan di ayat ke-7 tadi, mereka mendapatkan banyak ikan,
bahkan sampai perahu mereka tenggelam. Saya percaya Bapak Ibu, janji Tuhan bagi kita yes dan amin. Dan ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, kita berikan hidup kita, apa yang kita miliki, apa yang terbaik yang kita miliki, kita berikan untuk tujuan Tuhan, kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai hidup kita, Tuhan pakai apa yang kita miliki di bisnis kita, dalam keluarga kita, atau dimanapun Bapak Ibu. Saya percaya bahwa berkat Tuhan, janji Tuhan terjadi bagi kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita menghargai firman Tuhan. Kita baca di dalam Matius 7:21-23. Kita baca dengan lantang 2-3. Iya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu, dan juga mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca sekilas ketiga ayat ini, maka akan timbul dalam hati kita suatu pertanyaan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian di ayat 21? Tuhan akan Tuhan. Sorry, terpotong seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kita pasti bertanya, kenapa ada suatu paradoks yang terjadi? Ada suatu hal yang membuat kita bertanya-tanya. Bukankah orang Kristen sudah terjamin keselamatannya? Bukankah orang Kristen, orang yang percaya, memiliki satu garansi, memiliki satu jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Tapi jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini juga sering sekali dipakai oleh orang-orang yang berseberangan iman dengan kita. Ada grup, ada agama lain, orang-orang yang luar kepercayaan kita memakai ayat ini untuk menyerang, attack iman kita. Tentunya masih banyak lagi ayat-ayat yang dipakai untuk menyerang iman kita. Dan ayat ini salah satunya Bapak Ibu. Kalau kita tidak membaca secara seksama dan memiliki ayat-ayat pendukung, dan akhirnya ayat ini akan bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda dan menimbulkan makna yang berbeda. Dan bisa saja menimbulkan polemik dalam keimanan kita Bapak Ibu. Nah, makanya penting sekali bagi kita untuk memahami dan belajar dengan seksama Alkitab kita Bapak Ibu. Mereka kadang berkata bahwa Yesus, Tuhan orang Kristen, sudah memberikan keselamatan kepada setiap orang Kristen. Tapi mereka kan berkata, ini ayat dengan jelas mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, akan masuk kerajaan surga. Mereka berkata, oh ternyata Yesus itu bukan Tuhan, karena dia tidak punya kuasa untuk membawa setiap orang yang percaya kepadanya masuk ke surga. Dan jika ada orang Kristen yang masih ragu, akan termasuk di dalam suatu pertanyaan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa dalam setiap ayat firman Tuhan tidak bisa sepenggal-sepenggal kita ambil, namun kita harus mengerti kenapa dan bagaimana itu bisa terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang,
Apakah yang dituduhkan, apakah yang disampaikan kepada kita sebagai orang Kristen, bahwa tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan tidak masuk surga? Apakah benar demikian? Nah, ini menjadi pertanyaannya Bapak Ibu. Tahun 2022, 8 agama terbesar di dunia Bapak Ibu, dan Kristen ini tetap menjadi nomor 1. Berikut adalah Islam, kemudian Hindu, Buddha, agama daerah, agama lainnya, Yahudi, bahkan ada ateis yang hampir sampai 1,19 juta. Kekristenan menjadi agama terbesar sampai saat ini Bapak Ibu. Kekristenan hampir 2 miliar 38. Ya, hampir setengah dari seluruh populasi di dunia Bapak Ibu. Ini merupakan suatu fakta yang menarik dan juga sangat mengejutkan ketika kita mengerti bahwa dari 2,38 miliar ini, di dalamnya termasuk saksi Yehova, termasuk Mormon dan agama kepercayaan lainnya yang dimasukkan bersatu dalam Kristen ini. Artinya bahwa masih banyak ternyata orang Kristen yang salah mengerti, dan masih banyak yang menyebut namanya Kristen merupakan penganut-penganut yang tidak sama dengan apa yang kita percayai Bapak Ibu. Hal ini tidak bisa menjadi ukuran bagi kita. Hal ini tidak bisa menjadi patokan bagi kita untuk kita bisa berbangga dan untuk kita bisa berkata bahwa oh kami hebat, ternyata agama kami yang paling hebat. Tidak bisa Bapak Ibu, karena ternyata tidak semua orang yang disatukan di agama Kristen ini adalah orang-orang yang sama pemahamannya dengan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selalu ada perbedaan yang jelas antara orang-orang yang sekedar mengklaim bahwa saya orang Kristen, kami orang Kristen, tetapi pengetahuan dan hal-hal tentang Yesus berbeda. Makanya di ayat yang 21 tadi Bapak Ibu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena ternyata masih banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang mengatakan bahwa saya Kristen, kami Kristen, ternyata tidak sepenuhnya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di ayat yang ke-22 Bapak Ibu dikatakan begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini bahkan melebihi apa yang kita mengerti saat ini. Ternyata orang-orang yang bahkan memakai nama Tuhan untuk bernubuat, mengusir setan, bahkan mengadakan banyak mujizat, belum tentu juga memasuki kerajaan surga Bapak Ibu. Saya coba merenungkan kemarin, beberapa hari yang lalu, ini kok bisa terjadi seperti ini? Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Di ayat 23 dikatakan, oh aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bahkan orang-orang ini dikatakan bahwa orang-orang yang crime, orang-orang yang membuat kejahatan, orang-orang yang melakukan kejahatan Bapak Ibu. Nah pertanyaannya kok bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau kita bisa baca di ayat sebelumnya Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-15, saya baca bagi kita, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang besar.
di sini saya bisa mengerti. Ternyata orang-orang yang Tuhan maksud di ayat 21 ini adalah nabi-nabi palsu. Dan pertanyaannya adalah, apakah ayat ini juga berlaku bagi kita sebagai orang Kristen, orang-orang biasa saat ini, orang sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan? Saya percaya juga berlaku, Bapak Ibu. Dan saya merenungkan bahwa ada satu hal yang penting bagi kita untuk mengerti, bahwa untuk kita bisa masuk ke dalam kerjaan surga itu, dan Tuhan tidak akan mengatakan kepada kita, enyah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada satu hal yang saya mengerti saat ini, bahwa penting yang namanya hati kita. Hati kitalah yang menjadi penentu apakah yang kita lakukan demi nama Tuhan itu adalah tulus, pure, murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya ketika kita bernubuat, mungkin ada yang bisa mengusir setan atau banyak melakukan mujizat-mujizat yang lain yang supranatural dengan memakai nama Tuhan, dan ditambahkan dengan hati yang tulus, maka saya percaya itu semua akan komplit. Amin. Kalau kita bernubuat, kita mengusir setan, kita melakukan hal-hal lainnya tanpa hati yang tulus, maka Tuhan akan mengatakan kepada kita, enyah daripadaku. Itu merupakan suatu kejahatan bagi Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara, saudari terkasih, tidak ada salahnya bernubuat, tidak ada salahnya mengusir setan, tidak ada salahnya melakukan banyak-banyak mujizat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri setelah ayat ini, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, Bapak Ibu, mengajar melakukan mujizat, mengajar melakukan mujizat untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Artinya tidak ada yang salah dengan ini, tetapi kita sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki hati yang tulus. Amin. Seorang hamba Tuhan, R.C. Sproul berkata begini, Bapak Ibu, we are secure not because we hold tightly to Jesus, but because we hold tightly to us. Kita aman bukan karena kita yang memegang Tuhan, bukan karena kita yang memeluk Tuhan, Bapak Ibu, tapi karena Tuhan sendiri yang memegang dan memeluk kita. Amin. Bukankah sering sekali kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan, hal-hal yang luar biasa, bahkan jubah keagamaan kita sering pergi ke gereja hari Minggu, melakukan aktivitas ini itu secara spiritual. Terkadang kita berpikir, oh ini sudah menjadi modal besar bagi kita, menjadi modal besar bagi saya untuk masuk surga. Bukankah kita sering berpikir bahwa walaupun secara tidak langsung kita kadang berpikir, oh saya melayani ini berarti saya akan masuk surga. Ternyata kita masuk surga, kita masuk kerajaan surga itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita, namun karena Tuhan yang memegang kita, namun karena Tuhan yang memberikan anugerahnya bagi kita, Bapak Ibu. Kalau kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan yang memegang kita, yang memeluk kita dengan kuat, sehingga hidup kita semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika kita mengerti bahwa tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan, dan dalam setiap kegiatan spiritual kita, bahkan ketika kita memiliki karunia-karunia dari Tuhan, kita mengerti bahwa semua kita lakukan untuk Tuhan, dan kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus
Kita harus mengerti dan kita percaya bahwa ketika kita memiliki hati yang benar-benar tulus, hati yang benar memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita. Dan ini yang akan menjadi diskusi kita Bapak Ibu di sore hari ini, bahwa melakukan kehendak Tuhan itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan satu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan itu? Seorang hamba Tuhan bernama Stephen Lawson berkata begini, "Do you want to hear the audible voice of God? Read the Bible out loud." Jika kita mau mendengar suara Tuhan secara audible, Bapak Ibu, dia berkata begini, bacalah Alkitab kita dengan suara keras. Artinya bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan berkata kepada kita. Kita tak perlu meminta kepada Tuhan agar Tuhan langsung datang kepada kita dan berbicara kepada kita. No. Bagaimana kita bisa mengerti dan mengetahui kehendak Tuhan? Read your Bible. Amin. Katakan sebelah kiri kanannya, baca Alkitab. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya melatih anak-anak di gereja kita ini untuk bisa saling bertumbuh dalam firman Tuhan. Jadi tiap hari kami membaca satu ayat demi satu ayat. Dan ini tanggal 27, artinya kami sudah berada di Kejadian 27 saat ini. Puji Tuhan. Dan hal yang positif ini terus kita lakukan kepada anak-anak kita, mungkin suami istri juga yang sudah berkeluarga, saling mengingatkan. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan itu banyak sekali perintah-perintah Tuhan, kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah mengerti dan kita melakukan yang namanya kehendak Tuhan, maka ada janji Tuhan yang Tuhan beri bagi kita. Ini menjadi pokok pewartaan firman Tuhan di siang hari ini, bahwa ada divine promises, ada janji-janji ilahi, janji-janji Allah yang diberikan bagi kita, setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan yang pertama itu Bapak Ibu adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti menjawab doa kita. Katakan, Tuhan menjawab doa. Kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 18 Bapak Ibu, bersama-sama kita katakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ada satu syarat yang Tuhan katakan kepada kita di sore hari ini. Kalau kita mau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, Tuhan berkata, kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita Bapak Ibu. Sangat berbeda God's will dengan man's will. Berbeda apa yang Tuhan inginkan dengan apa yang manusia inginkan. Nah, berbicara tentang doa Bapak Ibu, pasti sudah sering sekali kita mendengar tentang hal ini. Tetapi saya mau berkata begini. Ketika kita berdoa, harus ada doa yang spesifik. Katakan doa yang spesifik. Ketika kita berdoa, doa kita itu harus tertuju pada suatu hal yang khusus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, doa kita gak usah bertele-tele Bapak Ibu. Kita langsung bilang aja kepada Tuhan. Kalau kita mau ini, bilang ke Tuhan. Seperti Yabes, doa Yabes Bapak Ibu. Doa Yabes itu kan secara literal dan secara, mungkin kita berpikir ini Yabes egois banget. Doa Yabes kan begini.
Yabes berdoa untuk memperluas daerahnya. Memperluas apa lagi ya? Kiranya kamu berkati berlimpah-limpah. Kalau kita pikir sejenak, ini Yabes kok egois banget. Berkat itu dia pengen berlimpah-limpah. Daerahnya pengen diperluas. Nah Bapak Ibu, saya mau berkata begini. Tidak ada salahnya kalau kita meminta apa yang menjadi keinginan kita. Mungkin sering sekali kita mendengar bahwa hanya kebutuhan. Tapi maafkan saya kalau keliru, tapi saya mau katakan begini. Apa yang menjadi keinginan kita juga apa yang menjadi keinginan kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Kita minta mobil boleh, kita minta rumah boleh, kita mau minta tanah kita diperluas boleh, kita minta apa lagi? Hal lain yang mungkin berkat melimpah-limpah. Saya mau katakan boleh, tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan di sini. Ini dia yang penting. Contohnya kalau anak bapak ibu ya, yang masih belum berkeluarga, akan berkeluarga bapak ibu, didoakan. Haleluya. Dan jika anak bapak ibu meminta sesuatu hal, apalagi kalau yang kecil ya, dia pasti nggak akan meminta mobil, dia nggak akan meminta motor, dia akan meminta apa yang dia inginkan, betul? Dia akan minta kalau permen ya permen, tetapi kalau kita memikirkan permen itu nggak bagus bagi kesehatan si anak itu. Apa yang menjadi keinginan anak kita pasti dengarkan. Kita pasti dengarkan apa yang menjadi keinginan anak kita. Sama juga Bapak Ibu seperti itu. Kita bisa bilang apa saja kepada Tuhan, kita bisa sampaikan doa kita bermacam-macam kepada Tuhan. Tetapi ini yang paling penting, jangan doa itu berisikan kehendak kita. Kita minta kepada Tuhan bisa aja, tapi kalau Tuhan bilang tidak, ya sudah, selesai. Mungkin saya sekarang minta pesawat, tapi Tuhan bilang, kamu jangan minta pesawat dulu, mobil saja kamu masih belum menyetir. Nah, saya bisa minta kepada Tuhan, tetapi tergantung Tuhan. Inilah namanya God's will. Tergantung Tuhan, kehendak Tuhan. Apakah pesawat itu mau diberikan kepada saya yang akan menimbulkan kecelakaan bagi saya atau tidak? Nah, makanya Bapak Ibu, dalam hal ini kita harus mengerti bahwa doa kita harus berbicara tentang kehendak Tuhan. Amin. Doa kita harus berbicara tentang apa maunya Tuhan. Kita sampaikan semua doa kita kepada Tuhan, tapi jangan pernah kecewa. Bukankah sering sekali kita kecewa ketika doa kita tidak dijawab? Kita tadi sudah sampaikan semua kepada Tuhan, dan Tuhan berkata ini belum, maka ini tidak. Tapi terkadang manusia manusia sering sekali kecewa karena doanya tidak dikabulkan. Maafkan saya kalau keliru, tapi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan jangan minta ini itu, melainkan Tuhan bilang kepada kita, jika kamu tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu mau, maka aku akan memberikannya. Amin. Anda siap meminta kepada Tuhan? Amin Bapak Ibu. Nah, kalau kita siap meminta bagi Tuhan, doa kita mau dijawab oleh Tuhan, hati kita harus betul dulu. Kalau Tuhan tidak mau kasih, belum kasih, jangan kecewa. Artinya bahwa ada rencana Tuhan atau ada waktu Tuhan, pasti kalau itu memang kehendak Tuhan, Tuhan pasti beri bagi kita. Amin Bapak Ibu. Nah, ini dia yang pertama saya mau bagikan bagi kita. Tuhan menjawab doa kita. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa bagi Tuhan. Senin sampai Jumat kita sering berdoa di menara doa pagi kita. Kami ajak semua jemaat Tuhan yang punya waktu, yuk kita berdoa bersama-sama. Kita terus berdiri di tengah bangsa ini untuk mendoakan
negara ini, bangsa kita dan semuanya. Kita hidup dalam doa, karena doa itu adalah nafas kehidupan kita. Amin. Dan yang kedua, Bapak Ibu, janji Tuhan bagi kita adalah bahwa rancangan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Katakan rencana Tuhan sempurna. Jangan sempurna. Kita baca dalam Amsal 19 ayat 21, 23, ya. Banyaknya yang di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nothing can stop God's plan for your life. Amin. Enggak ada yang bisa menghentikan ataupun menggagalkan rencana Tuhan bagi hidup kita. Apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, maka itu akan terjadi. Banyak rancangan dalam hati manusia, Bapak. Banyak rancangan kita dalam kehidupan kita. Mungkin hal-hal terkecil. Sering sekali kita melakukannya dengan keinginan kita. Tapi sore hari ini kita diajarkan, kita diingatkan bahwa segala keputusan itu dalam setiap rencana kita, Tuhanlah yang akan membuatnya terlaksana. Amin. Rancangan Tuhan sempurna bagi kita. Hari Jumat yang lalu kita belajar tentang bangsa Israel yang diberikan janji oleh Tuhan lewat hambanya Yeremia, Nabi Yeremia, bahwa mereka akan diselamatkan setelah 70 tahun menderita di Babel. Dan ada janji Tuhan lewat Yeremia ini bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa Israel, bahwa mereka akan diselamatkan. Bahkan Tuhan Allah berkata bahwa rancangan, sebab aku tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera. Bapak Ibu, saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang sempurna bagi kita. Mungkin kami yang masih muda-muda ini, kami bukan hanya kami masih muda, tapi kita semua pasti bertanya apa yang akan terjadi ke depan. Kita nggak tahu saat ini, Bapak Ibu ya, dengan keadaan geopolitik yang semakin hari semakin tidak menentu ini, adanya perang, bahkan beberapa tahun terakhir perang, pandemi, perang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan masalah-masalah saat ini, Ukraina dengan Rusia. Terkadang membuat kita, aduh Tuhan, benarkah firman-Mu ini Tuhan yang mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu sempurna? Apakah di dalam segala kekacauan saat ini masih ada harapan, masih ada rancangan Tuhan yang sempurna bagi kita? Kita nggak tahu, Bapak Ibu, tapi satu hal yang saya percaya, setiap orang-orang yang hidup dalam Tuhan dan orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Rencana Tuhan itu tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Oleh karena itu, mari kita tetap percaya dalam setiap janji-janji Tuhan yang harus kita pegang kuat, sehingga apa yang menjadi janji Tuhan itu bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Ini yang kedua, Bapak Ibu, rancangan Tuhan sempurna bagi kita. Dan yang terakhir, inilah yang menjadi klimaks bagi kita, janji Tuhan yang sempurna bagi kita, Bapak Ibu. Kita baca sekali lagi dalam Matius 7 ayat 21, 23, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Sangat penting untuk melakukan kehendak Bapa di surga, karena itulah tujuan hidup kita. Dan ketika kita sudah melakukannya, ada janji Tuhan yang sempurna bagi kita. Dan inilah menjadi klimaksnya. Tuhan berjanji kita akan masuk di dalam kerajaan surga. Katakan amin. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, maka Ia mengaruniakan anak yang tunggal,
Untuk apa Bapak Ibu? Yang kekal. Hidup yang kekal itu berbicara tentang kerajaan surga. What if God returns now? Apa yang akan terjadi kalau Tuhan kembali saat ini? Apakah kita sudah siap? Ketika kita siap, maka ini menjadi bagian milik kita. Kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Tuhan akan welcome kita, menyambut kita dan berkata, masuklah hambaku yang setia. Amin. My faithfulness, my faithful servant. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mengerti saat ini bahwa ketika kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa yang di surga, maka setiap janji-janji Tuhan ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita gak usah takut Bapak Ibu. Dan kita harus mengambil peran bagian kita dimanapun kita berada. Di Voice of Pentecost tadi kita belajar bahwa kita tidak hanya menjadi berkat dalam gereja saja, namun kita juga bisa menjadi berkat di tempat kita bekerja, di marketplace, atau mungkin di dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Kita harus pegang teguh janji Tuhan ini, sehingga semua janji-janji Tuhan bisa dikenapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang pengurus itu bisa maju ke depan. 3 hal ini Bapak Ibu yang saya sampaikan secara singkat pada sore hari ini adalah bisa membuat kita mengerti dan membuat hidup kita semakin hari semakin percaya bahwa janji-janji Tuhan itu tidak akan pernah gagal, namun janji Tuhan akan digenapi dengan caranya Tuhan. Janji Tuhan kepada kita, bahwa setiap doa-doa kita akan digenapi oleh Tuhan, dan rancangan Tuhan itu sempurna bagi kita. Dan bahkan ada janji yang luar biasa yang sudah Tuhan janjikan bagi kita. Setiap orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang hidup dalam Tuhan, ada di dalam Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Sehingga kita semua bisa bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Mari kita merenungkan sejenak firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya. Haleluya. Makasih ya. Makasih ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus Engkau baik bagi. Sekali lagi kita akan puji, kita akan bersama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagi. Katakan bersama. Sampai akhir ku bertutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita Bapak Ibu sering sekali kita merasa bahwa
berbicara kepada kami Tuhan. Sering sekali kita berkata, Tuhan Engkau di mana ya Tuhan? Hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu ada di dalam kita. Tuhan ada di dalam kita Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa setiap janji-janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita. Tergantung kita saat ini Bapak Ibu. Apakah kita mau percaya? Apakah kita mau menanti janji itu? Apakah kita mau tetap berharap? Maka sampai kita menutup mata. Janji Tuhan yang terindah yang Tuhan beri bagi kita. Janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Apapun segala keadaan dunia saat ini, apapun segala pergumulan masalah kita saat ini, Tuhan berkata bahwa janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan selalu digenapi. Mari tetap kita kuat Bapak Ibu. Mari kita terus berharap. Kita mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan keinginan kehendak kita. Setiap rancangan Tuhan, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika sering sekali kami lalai Tuhan. Ampuni kami jika sering sekali kami hidup dalam keinginan kami. Ampuni kami Tuhan jika sering sekali kami hidup menurut kehendak kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau buat satu komitmen Tuhan. Kami mau tetap hidup, kami mau tetap berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan. Tuhan, berkati kami juga Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan tetap menjadi hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati kami tetap tulus Tuhan. Hati kami tetap murni Tuhan. Ketika kami melayani Tuhan, baik itu kami sebagai pengkhotbah, sebagai worship leader, pemain musik multimedia, semua kami Tuhan. Ketika kami melayani Tuhan, kami tidak mau Tuhan Yesus untuk kemuliaan kami, namun semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, baik di dalam luar gereja ini Tuhan, kami percaya, kami buat satu komitmen saat ini, kami lakukan hanya untuk kehendak dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, oh mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani. Oh, sampai akhir ku menutup mata, kami tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan kami. Ku tetap setia melayani-Mu. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kekuatan firman-Mu di sore hari ini Tuhan. Kami percaya semua kami diberkati. Kami percaya kami semua dikuatkan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati
hamba-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, biarlah segala apapun yang hamba-Mu telah sampaikan, biarlah semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, demi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam saudara terkasih. Semua diberkati Tuhan. Amin. Tema Tuhan di bulan Maret ini adalah keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan. Kalau Daud mengerti isi hati Tuhan, di Mazmur 15 dikatakan, Tuhan siapakah yang boleh berlindung dan berdiam di rumah-Mu, di bukit-Mu yang suci. Langsung Tuhan memberikan jawaban. Yang gak pemarah, gak pembunuh, pembohong, sakit hati, itu gak ada bagian dalam rumah Tuhan. Jadi sekarang itu kuncinya di kita, saudara. To receive divine promise, it depends on us. Nggak tergantung Tuhan, karena Tuhannya sudah pasti boleh. Kita akan mengakhiri di bulan Maret ini. Nanti kita akan ada fellowship, kita akan berdoa untuk Pak Ranto yang berulang tahun ke-46. Bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa tentunya selama 46 tahun. Kita juga nanti akan berdoa untuk Ibu Lena dan juga anak kami Jeremy yang akan pulang ke Indonesia tanggal 30, juga Ibu Lisa yang akan ke Indonesia juga untuk proses sesuatu. Kita akan berdoa untuk mereka nanti. Jangan lupa saudara, janji Tuhan ya ada. Tuhan Yesus mengingatkan lagi, kalau engkau mau menerima janji Tuhan, berbahagia. Siapa yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hari ini kita ingat kembali dengan janji Tuhan. Kita akan senang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami telah mengakhiri ibadah raya kami pada hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Engkau hadir. Di dalam kehadiran Tuhan ada kekudusan Tuhan. Di dalam kekudusan Tuhan ada kesembuhan, keterlepasan dari segala keterikatan, dan keterbebasan dari segala beban berat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terima kesembuhan dari Tuhan, terima keterlepasan dari Tuhan, terima semua bebanmu diangkat oleh Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan pulang dengan hal yang sama, tidak pulang dengan pribadi yang sama lagi, tetapi dengan pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk saudara kami Agus setelah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami akan rencana Tuhan dan janji Tuhan dalam hidup kami. Engkau hanya meminta kami untuk tetap setia dan tidak goyah, sehingga kami menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah semua ibadah raya kami Tuhan Yesus. Biarlah hormat pujian hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita di dalam Tuhan bersama-sama dengan saudara kami seiman, dan kami mau mengakhiri ibadah raya kami ini dengan menerima berkat yang diberikan Tuhan kepada kami. Saudara terkasih, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Terimalah janji surgawi yang diberikan Tuhan kepada kita, yang membuat kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati manusia, sehingga kita hidup di dunia ini menjadi orang-orang yang berbahagia untuk menerima mahkota kehidupan dengan berlari-lari di dalam rencananya Tuhan. Mulai hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaan-Nya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Amin.